Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa limasyayikhina wa liwalidina wa limusannifi hadzal kitab wa lisairil waqifina fi hadzal masjid. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh mubarak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu lagi kita dalam majlis ta'lim subuh yang berkah ini. Ya, moga-moga yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mengena kepada kita. Salat yang paling afdal itu adalah salat berdingin-dingin. Jadi salatnya berdingin-dingin kalau dimaknakan dengan makna masyaqqah, ya, salat dingin subuh, karena sholat subuh itu biasanya dingin. Di negeri Arab pun dingin juga. Jadi oleh karena itu yang dikatakan itu masyaqqah. Makin berat perjuangan ibadah itu, makin dikenakan Allah pahala yang besar. Jadi insya Allah pahala ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Jurjani, yang dimaknakan dengan pahala itu adalah orang yang berhak mendapat syafaat Rasulullah SAW dan ganjaran baik. Mudah-mudahan kita terima, amin ya rabbal alamin. Dan mari pula kita buka majlis kita ini dengan ucapan salat dan salam, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maudhu' kajian kita dalam sub tasawuf ini adalah sekarang fadilatul istiqamah. Judul kajian kita sub tasawuf ini adalah al istiqamah. Ada ungkapan yang mengatakan al istiqamah khairum min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Karomah kalau bahasa namanya mulia. Karomah dalam ilmu tauhid adalah amrun khariqatun lil 'adah, perkara yang di luar jangkauan kemampuan manusia rata-rata. Amrun khariqun lil 'adah, perkara yang tidak biasa, luar biasa, yang terjadi pada diri seorang wali dari aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya karomah. Ada namanya karomah hissi. Karomah hissi itu karomah yang nampaknya kauniyah, ya. Ada sahabat itu berkuda dalam peperangan, berjalan di atas air. Itu karomah tuh. Sahabat perang, ya, dia enggak sadar dia jalan di atas air. Apa ada landasan yang kayak gini di dalam Al-Quran? Jelas banyak.
Nabi Allah Isa alaihissalam mau dilahirkan, nama mamanya itu si Maryam ya, Maryam, namanya Sayyidatuna Maryam, disingkat dengan Siti Maryam. Maka kalau ada Siti-Siti itu maksudnya apa? Sayyidatina ya. Siapa nama anak kau nih? Siti Marhamah ya. Siti itu Sayyidatina Marhamah. Maryam waktu dia hamilkan Nabi Isa itu bisa keluar masuk dari perutnya dan menjawab, Maryam, kau ini anak mengandungkan karena zina. Keluar Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, ini Abdullah. Begitu. Mana ada orang sekarang yang hamil duluan banyak, ibu, nggak ada suaminya banyak, tapi kalau bercakap ya bayi itu keluar tak ada. Dan ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Allah Isa alaihissalam, dia bersandar di bawah pohon korma. Di pohon korma itu dia minta kepada Allah, dia mau lapar, mau makan. Kata Allah, goyangkan dengan badanmu itu batang korma. Karena yang merintahkan Allah, dia nggak berpikir logika, nggak logika. Betul ya? Nggak berpikir dia logika. Mana kalau badan yang lemah, anggaplah pokok korma itu pokok sawit. Orang yang baru hamil menggoyangnya, kira-kira bergoyang nggak tuh batang? Nggak bergoyang. Maryam nggak gunakan akalnya. Maryam yakin kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah goyang, goyang. Kata Allah goyangkan, goyangkan. Allah mengatakan huzzi, goyangkan dengan belakang. Digoyangkan Siti Maryam. Quran tuh nggak menjelaskan ini bergoyang atau enggak. Yang penting tasaqata, jatuhlah buahan itu dimakan Maryam. Kenapa? Karena kalau bicara tentang kebesaran Tuhan, ya, mari kita bicara tentang kekuasaan Tuhan, bicara tentang keagungan Tuhan, bukan dengan akal kita yang terbatas. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala jangan dikatakan dikaji dengan akal yang terbatas. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kan rusuh nih di YouTube nih. Ada oknum yang mengatakan bahwa enak aja. Mana pula mungkin surga itu dengan ucapan la ilaha illallah. Kan selama ini kita pahami hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Betul? Barang siapa yang akhir kalimatnya di dunia ini nggak cakap-cakap lagi habis itu dia nggak cakap-cakap lagi ya, pokoknya menutup umurnya dengan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, dakhalal jannah, dia masuk ke surga. Dia katakan itu kalimat la ilaha illallah, kalimat persatuan, kalimat persatuan, bukan untuk membeli surga. Ini kalau sudah ada akalnya, lebih mulia Siti Maryam ketimbang dia yang sekolah sebagai profesor. Maryam enggak sekolah. Karena Allah Subhanahu wa taala ilmiah yang ditawarkannya tumpul. Halo, bisa enggak satu kalimat menjadikan hal haram? Kita tanya Pak Kualo. Bisa kan? Bisa. Antara si Zaid dengan Zainab yang bukan mahram kan haram bersentuhan kulit, betul? Haram hubungan badan, betul? Tapi kalau walinya mengatakan kunikahkan anakku Zainab kepada engkau, maharnya sekian-sekian, dibayar tunai. Lalu si Zaid mengatakan ku terima nikah Zainab.
maharnya sekian-sekian, tunai, sah nggak? Sah nggak? Haram nggak lagi? Mau dia pacar ke ujung gunung, nggak haram. Kalimat yang sepotong itu, halo, kalimat yang sepotong itu, ku terima nikah Zainab, halal lah selama ini yang haram. Yang selama ini haram, halal dengan dia. Kenapa? Kalimat ku terima nikah Zainab. Andai 7 tahun 8 tahun terjadi badai goncangan, dia mengatakan kepada Zainab, Zainab kemari kau, kenapa? Ku talakkan kau satu. Kalimat ku talakkan satu berarti dia sudah haram berhubungan badan dengan Zainab. Jadi kalimat bisa menentukan sesuatu. Paham? Kalimat bisa menentukan sesuatu. Itu kalau logikanya. Kalau dikias-kiaskan dengan fikih, betul? Dia mengatakan gak mungkin, masa enak gali sorga dibayar cuma segitu. Memang Indosiar. Disangkanya mudah ngucapin kalimat itu mau mati. Iya. Disangkanya tawarna informasi Nabi tadi yang kita anggap itu A1. Iya, A1. Yang dianggap kita A1, kita yakinkan itu cakap Rasulullah SAW. Tapi siapakah kita yang bisa mengucapkannya? Kalau tengok sinetron, ya tetap saja bisa. Bisa, tapi ini mati betulan. Mati betulan. Bukan mati, kalau bahasa kita ece-ece, ya, mati pakai sutradara itu lain dengan mati betulan. Sekarang siapakah yang bisa itu? Sehingga setiap mukmin, ya, setiap mukmin menginginkan dia mati dengan mati husnul khatimah dan mampu. Kalau sudah ada orang mengatakan la ilaha illallah, oke, kita yakin dia mati husnul khatimah. Tak ada diucapkannya, tiba-tiba dia mati sakit, mati, dan dia taat selama ini, Pak, ke masjidnya rajin, ibadahnya rajin, malamnya jam 3 malam kita bedikkan mata, kita tengok dia ibadah, tiba-tiba dia mati, Ustaz, dalam nyuci piring, Ustaz. Halo, nyuci piring, sedang nyapu di halaman sore-sore, dia mati. Kita husnuzon, dia husnul khotimah, betul? Nah, maka ulama kita mengatakan dia mati husnul khotimah dua macam. Pertama, ada yang mentakrifkannya mati dengan ucapan la ilaha illallah. Yang kedua, dia mati dalam ibadah. Nah, dia mati dalam ibadah ini dua macam. Pertama, nampak kita dia ibadah mahdhah, sedang sholat, sujud, meninggal, dan ngaca Quran, meninggal. Apa lagi? Meninggal. Ya, tadi ini ibu ini yang rajin tahajud, rajin ta'lim, rajin ini, sedangnya hapus tak? Kita nggak tahu dia itu sang ibadah. Kenapa? Karena dia niatkan dari subuh, habis subuh, ya Allah panjangkan umurku sampai zuhur, ya Allah panjangkan umurku sampai sholat zuhur. Orang yang mati begini, kalau ada niatnya untuk sholat, dia mati dalam sholat, dia mati dalam ibadah kepada Allah. Makanya kita husnuzon. Tapi kalau memastikan tuh
memastikan orang itu mati dengan husnul khotimah kalau ngucapin la ilaha illallah. Ya, kenapa? Nabi yang mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kan ini husnul khotimah namanya, Ustaz. Husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu baru bisa dilakukan, lalu baru bisa terjadi apabila ada husnul bidayah. Baik permulaannya, maka baik akhirnya. Kata Matan Hikam, mangkana, barang siapa yang baik awalnya, maka baik pula akhirnya. Kanat ilaiha nihayatuha. Ada Bu? Kira-kira kita ini mau mati suatu enggak? Ya mau. Iradah kita mau. Sudah? Apa tandanya kita mati apa tandanya kita mau mati dalam husnul khotimah? Melaksanakan ketaatan. Siapa yang mengatakan kita duduk di masjid ini diskusi? Siapa? Siapa yang mengatakan kita duduk di masjid ini bahas RAPBN? Siapa? Kita duduk di majlis taklim ini karena disuruh Nabi taklim. Habis salat subuh taklim. Ketaatan yang itu nggak usah diniatin pun, insya Allah itu kemauan apa? Bukti bahwa kita mau mati dalam husnul khotimah. Itu bukti kita mau mati dalam husnul khotimah. Mati beriman itu dua syaratnya. Pertama apa? Iman. Yang kedua amal soleh. Kayak manapun kita mengkajinya, dua saja muaranya, beriman, beramal soleh. Masuk Islam dia dibimbing oleh Pak Kua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku yakin Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, ya kan? Muhammad nabiku. Pulang dia terantuk kakinya di meja kantor Kua, sesak nafasnya, mati tat. Halo, mati, habis itu mati. Kira-kira dia mati apa tuh, Bu? Halo, kira-kira dia mati apa tuh? Apa amalnya? Berimannya udah. Halo, apa amalnya, Bu? Dia baru saja sama Pak Kua dibimbing dengan asyhadu alla ilallah, syahadat. Dia pulang, rupanya terantuk kakinya ke meja tuh. Habis itu sesak nafasnya. Habis itu mati tanpa mengucapkan la ilaha illallah. Mati. Ustadz bilang tadi beriman dan amal soleh. Mana amalnya Ustadz? Ya, imannya dia sudah beriman dengan Allah. Oke? Amal solehnya apa? Ya ucapan la ilaha illallah, amal soleh. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak amal soleh? Yang mengatakan enggak amal soleh hanyalah salafi wahabi. Yang mengatakan ini bukan amal soleh hanyalah salafi wahabi, karena mereka mengatakan ucapan itu kita sedang bernyanyi, apa? Sedang kur. La haula wala quwata illa billah. Ini bahasa orang Tembung saya pinjam, Bu, karena aku orang Tembung. Orang Tembung mengatakan kecil tak mau mati, udah besar nyusahakan. Ini bahasa orang Tembung nih. Ya. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah itu enggak amal soleh? Kalau si pelakunya itu niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa kali pun dia baca tetap amal soleh. Tadi itu kurasa dibaca hampir 30 kali, Ustaz. Hampir 30 kali. Kenapa 30 kali? Seharusnya 100 kali kan? Ya karena ngaji. Karena
ngaji, karena ngaji dibuat saja lah apa dulu ya, apa adanya, insya Allah. Tapi amal yang kecil, bu, amal yang kecil, tapi niat harapan kepada Allah besar, besar pahalanya. Amalnya kecil pak, cuma sedekah, dia mampu sedekahnya bangun apa? Bangun teras itu untuk tempat shop, bangun cuma bisa tuh sak semen. Halo, semen Padang berapa pak? Hah? 60? Sah? 60 sekarang ya semen Padang ya. Nah, setengah mati dan mencapai 60 nih pak. Halo, dia setengah mati, itu dikurangkannya dengan dana hidupnya. Terbuka hatinya, dia ikhlas, dia sumbang. Halo, kecil kan? Tapi hatinya besar. Apa itu syaratnya? Mudah-mudahan Allah bisa mengantarku husnul khotimah ya. Bisa menjadikan aku husnul khotimah, bisa menjadikan tertolaknya bala. Insya Allah anakku di Jogja sana selamat-selamat, menantuku di Brastagi sana selamat-selamat, anak cucuku selamat-selamat, bisa sekolah bagus, taat, enggak bandel-bandel, enggak terlibat narkoba. Ini aku sedekah. Apa itu? Dia 50.000 tapi harapannya besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa membeli apa? Husnul khatimah. Ya, yang pertama dia bisa ngucapin la ilaha illallah. Yang kedua dia mati dalam ketaatan. Taat yang zahir apa? Dalam sholat ya, atau dia bukan dalam sholat tapi dia tetap ibadah, melakukan aktivitas ibadah. Begitu terbuka matanya pagi, dia niatkan, ya Allah, aku hari ini membuat kebaikan saja, tidak buat jahat ya Allah ya, buat baik saja, dan dia mati husnul khotimah. Dan itu yang lebih kita harapkan dari amal kita. Amal kita ini muaranya mau apa? Saya mau tanya bu, ibu nanti di alam kubur sholat lagi? Enggak sholat lagi, iya kan? Enggak sholat lagi. Kenapa? Udah sholat di dunia. Di dunia ini kalau kami ngaji namanya darut taklif. Dunia ini tempat orang berusaha beramal, ya, dan kita dikenakan apa? Dikenakan taklif, dikenakan pemberatan agama, wajib, haram, sunat, makruh, ya kan, mubah. Sama kita ada sekarang. Apa hukumnya berinfak, ibu? Apa hukumnya? Sunnah. Apa hukumnya zakat? Wajib. Sholat 5 waktu wajib. Iya. Makan jengkol. Jengkol sama PT makruh. Sama kita di mana itu? Di dunia ini. Sehingga satu orang mukmin, satu orang muslim, kita meyakinkan bahwa enggak ada yang kata kena hukum ini. Asal dia mukallaf kena hukum ini. Setelah dikubur, ditarik roh, kita enggak taklif lagi. Enggak taklif, walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa nabi-nabi itu dalam kuburnya sholat, di alam barzakh sana mereka sholat. Iya, amalnya tetap beramal, iya kan? Tapi tak dikenakan lagi hukum yang 5. Maaf. Makanya orang mati itu salah, gagal paham yang mengatakan bahwasanya kalau sudah mati orang putuslah amalnya. Itu enggak memperhatikan, dia memandang hadis saja, tidak mencari syarah hadis. Nah, kalau kita ini orang awam, enggak boleh langsung dibimbing oleh para ulama dengan kitab-kitabnya untuk membaca itu hadis. Idza matabnu Adam in qata amaluhu. Betul? Apabila mati anak manusia, putus amalnya. Idlas
min salasin, kecuali 3 perkara. Ya, 3 perkara ini dibongkar hadis-hadis yang lain, ternyata bukan 3 aja Ustaz, banyak lagi. Kalau gitu memahamkan ini al-adad la mafhumalah. Kalau ngaji bilangan di hadis ini tidak untuk mafhumnya. Al-adad, bilangan itu enggak adatnya. Tapi subhanallah tiap 3 kali kan? Alhamdulillah tiap 3 kali. Ya itu mesti, karena Nabi mengatakan begitu. Kalau kita mau dapat satu bidadari surga, ucapkan itu. Subhanallah 33 kali. Kalau di sini kan mudah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enak korupsinya. Tapi kalau mau orang Aceh, alah lama kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Ya. Aku semalam mau orang Aceh sama Kiai Dusram di semalam. Tengok tiba-tiba aku Ustaz Najib, Ustaz Fauzan, ya. Subhanallah, subhanallah. Memang enggak ada korupsi Ustaz. Memang betul-betul pas. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 100 sama yang terakhir. Iya kan? Apa kata Nabi? Dosamu akan dihapuskan walaupun dosamu itu sebanyak buih di pantai, buih di lautan, pasir di pantainya pantai apa? Nah, jangan tengok pantai Cerminah kecil kali. Bukan, seluruh pantai di dunia ini, seluruh pantai. Udah. Ini kalau kita mau husnul khotimah. Bapak Ibu hamba Allah yang berbahagia, tajuk kita ini adalah istiqamah. Istaqamah yastaqimu istiqamatan. Nah, itu kalau sorobnya. Jangan salah lagi nanti katanya kalau jadi ustadz nggak tahu nahu sorob susah ya. Istaqamah yastaqimu istiqamatan. Istiqamah itu apa? Lurus. Lurus. Bahkan dalam sholat kita minta 17 kali. Ihdinas siratal lurus. Kita minta itu 17 kali yang wajib kita baca sehari semalam kalimat ihdinas siratal mustaqim. 2 dalam tafsir Ibnu Katsir ada 2 ta'rifnya. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim sebagai penjabaran kalimat kedua, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ada 2. Ada daripada Maimun bin Mahron, seorang sahabat. Maimun bin Mahron mentafsirkan, karena ini tafsir yang paling bagus, karena tafsir pertama ayat Quran sendiri mentafsirkannya, ya. Yang kedua ayat Quran, Nabi yang mentafsirkannya. 2. Ini ayat Quran, sahabat yang paling tahu tentang Quran mentafsirkannya. Namanya tafsir bil ma'thur. Apa? Tafsir bil ma'thur. Tafsir yang paling afdal, tafsir bil ma'thur. Jadi para ulama, para kiai, para ustaz hendaklah mempunyai ini, tafsir bil ma'thur ini. Di antaranya tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Nabi namanya Maimun bin Mahron. Dari Maimun bin Mahron dikatakan siratal mustaqim ay Al-Qur'an. Nah, jadi siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami ke jalan Al-Qur'an. Ihdinas siratal Qur'an. Ada 2. Yang kedua daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan siratal mustaqim maknanya ay al-Islam. Jadi ihdinas siratal mustaqim, ihdina ila siratil Islam. Jadi keduanya berkaitan. Nah, namanya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah, ya. Istiqamah itu diartikan teguh hati. Teguh hati. Apa kalau bahasa sekarang Ustaz namanya? Apa dia? Hah? Ya Bu, apa namanya Bu?
enggak melok-melok, enggak kanan kiri, enggak ke pucuk ru. Keadaan tuh sekarang begini ya begini. Enggak, dia enggak istiqomah. Ya, kita kaji ini kenapa? Kenapa kita kaji ini? Karena kita merasa ya kita minta sama Allah nanti insya Allah kita istiqomah. Istiqomah itu sahabat diturunkan Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, sumastaqamu, lalu mereka berkonsentrasi dengan itu. Oke, berkonsentrasi dengan itu, sumastaqamu, lalu mereka istiqomah. Baik istiqomahnya dalam keyakinan, istiqomah dalam amal. Ternyata istiqomah itu dua macam, Bu. Pertama istiqomah iman. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, beriman dia, istiqomah dalam imannya, enggak bergoyang kayak Bilal bin Rabah, apalagi sahabat-sahabat dicongkel matanya, iya, sahabat-sahabat ini tarik pakai kuda oleh tuannya Umayyah, kan Bilal bin Rabah tuh, iya, Bilal bin Rabah. Kenapa Ustaz tahu begitu? Dulu mah nggak ada TV, yang ada cuma maulid. Nah, loh, kok tahu cerita begitu? Pertama Ustadz yang cerita begitu, maulid. Yang kedua ada prahmennya, betul kan? Kalau dulu kan ada prahmennya. Maulid dibuat acara tuh, acara prahmen, sehingga dalam prahmen itu ada namanya Bilal bin Rabah, ada tuannya Umayyah. Ketahuan nih Bilal beriman, ditarik pakai kuda di pasir yang panas itu, udahlah hitam badan kawan tuh, terus ditarik pakai kuda, tapi dia tetap beriman. Nah, begitulah perjuangan agama di tempo awal. Dia tempo awal. Soal subuh enggak kayak gini. Soal subuh enggak berjamaah. Mencari jamaahnya nanti malam-malam, sehingga dibakukan dalam syariat kalau sholat malam jahar, ya. Kalau sholat siang sir. Itu syarat. Tatanazzalu alaihim malaikah. Istiqamah. Istiqomah dengan keyakinannya. Yang kedua, istiqomah dengan amalnya. Kita sudah berkeyakinan, oke? Keyakinannya keyakinan Islam. Ya, Islam itu mengajarkan bahwa agama sudah sempurna, sudah sempurna. Apanya yang sempurna? Dalilnya sempurna. Dalilnya, sekarang kutanyalah, apalah dalilnya kita membuat pengajian Nabi Subuh, Ustaz? Halo, apa dalilnya? Sekarang kan Salafi Wahabi itu begitu, yang penting dalilnya. Mana dalilnya? Kita memakai dalil umum. Dalilnya ada, thalabul ilmi faridah ala kulli muslim, umum. Sekarang kita tanya yang tak menerima itu, kau sekolah kau apa sampai dokter ini? SD, SMP, SMA, ya. Kuliah aku S1 kena, S2 kena, S3 kena, doktor. Kutanya sama kau, apalah dalilnya SD itu 6 tahun? Apalah dalilnya SD itu 6 tahun? Nggak ada. Bu, kalau aku presidennya, nanti SD ku buat 5 tahun. Kenapa? Kalau aku presidennya, ku buat SD 5 tahun, SMA 2 tahun, SMP 2 tahun. Haram. Kenapa? Enggak ada juklaknya Rasulullah, cuma ada perintah nuntut Bagaimana mekanismenya enggak tahu lah, pokoknya begitu.
Jadi sekarang memahamkan agama tuh dengan akal anak, dengan cara yang tidak ilmiah, orang tertarik. Jadilah dia apa? Aliran tekstual. Nah, aliran tekstual. Susah kita nih. Ayo, siapa yang nyuruh karpet warna merah, Pak? Apalah dalilnya pakai karpet warna merah? Mesti merek ini? Nggak ada, dalil umum. Dalil umum saja. Man apa kata Nabi? Man bana masjidan fid dunya. Ya. Barang siapa yang membangun sebuah masjid di dunia itu, nanti Allah akan bangunkan dia satu istana di surga. Orang Arab kan awal dari awal. Kalau kita bagaimana membangun? Mengharapkan satu orang. Mengharapkan satu orang. Hah? Batu pertama diresmikan sekaligus batu terakhir. Sekaligus batu terakhir. Belum batu enggak terbangun. Maka dia katakan, janganlah aku masuk surga sendirian aja. Ayolah rame-rame kita. Ayo rame-rame. Nih bentar lagi ada pembangunan di situ. Yuk rame-rame yuk. Ibu ya, rame-rame. Enggak ada kerja yang enggak bisa kalau enggak rame-rame. Rame-rame. Dah. Ibu di surga, kalau satu istana itu besar nggak, Bu? Timbangan dunia nih, kalau ibu dikasihkan istana Maimun tuh kan segitu aja di surga, istana Maimun. Padahal rumahnya kata Nabi masih ratu mi'atasana, perjalanan kuda tercepat berjalan 100 tahun. Segitu lebar tanahnya satu kapling. Kaplingan mana ini? Ibu mau surga tipe berapa tuh rupa? Tipe 36, tipe 21. Gini aja lah, Bu, kalau aku yang berdoa begini, ya Allah, masukkanlah aku ke surga ya Allah. Masuk surga aja. Udah syukur, nggak usah minta-minta rumah, surga aja. Di pintunya pun jadi Allah, tapi pintu sebelah dalam. Pintu sebelah dalam, bukan pintu sebelah luar, sebelah dalam ya Allah. Nah, itu ada cerita Rasulullah tentang orang yang begini, cuma mintanya ke surga doang. Pengabdian dia minta, merengek lagi sama Allah Ta'ala, ya Allah jangan di sini minta itu, terserah, pokoknya masuk surga dulu, sebab tempatnya dua, kalau nggak surga neraka. Orang yang istiqomah dengan imannya, istiqomah dengan amal solehnya, istiqomah amal solehnya, tetap subuh berjamaah, ya kan? Tetap subuh berjamaah. Apa hadiahnya dikasihkan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti waktu matinya turun malaikat. Ngapain turun? Mengatakan fima mimma yasrah sudurhum, supaya membaikkan jiwa. Loh, mau mati datang malaikat, kenapa? Ini negeri-negeri gaib, negeri-negeri gaib, surga, neraka, hisab, alam barzakh, yang itu pegawainya itu, pegawai BUMN-nya apa? Itu malaikat. Sebab kita mati itu pindah apa? Kita mati pindah apa? Pindah alam. Karena itu mati pindah alam. Aku ditembung 30 sekian tahun, pindah ke Sunggal 5 tahun, pindah ke Kapten Muslim udah 9 tahun. Ada petanya, di mana itu Kapten Muslim, di mana
Sunggal, di mana Tembung, ada petanya. Kalau ibu berangkat nih ke Malaysia, ke Kedah, ada petanya. Tapi ini pindah alam. Pindah alam itu zohirnya naik apa? Naik ke rendah. Iya. Enggak ada penjemputan kan? Pengantaran aja. Diantar aja. Diantar. Ada jemput? Enggak ada jemput. Kalau pindah, kalau kita pergi ke Malaysia, ke Kuala Namu, belum sampai pesawat mendarat lagi, sibuklah. Jemput ayah ya, di bandara jam sekian. Dah, bisa. Kenapa? Ini pindah badan. Petanya jelas. Kalau pindah alam, enggak jelas. Di situ ketakutan yang maha takut. Takut kita sekarang tidak mengalahkan ketakutan di situ. Sebab badan sendiri, orang pulang kita tinggal. Orang pulang kita tinggal. Apa pernah ibu-ibu mengatakan, "Bang, aku nanti kalau mati bang, abang satu malam aja lah, abang di atas. Camping lah dia. Abang kan suka camping. Hah? Malam abang pakai kemah di atas kuburanku, aku yang mendapat pertanyaan kubur, abang di atas baca Quran ya bang. Satu malam aja. Kita udah janji bang hidup semati. Udah 7 anak, 3 cucu. Udah 50 tahun kita berumah tangga bang. Masa satu malam aja bang gak bisa ngawannya aku?" Pernah bilang kayak gitu bu? Pernah bilang? Ayo mulai sekarang tulis surat wasiat. Tulis surat wasiat. Kan indah ya bu ya. Kita tergeletak dalam barasana satu malam abang kita, walaupun di hatinya apa? Di hatinya gerumel, nggak apa-apalah, tanda setia dibaca Yasin. Adakah nazir wakaf yang melarang itu? Enggak. Hah? Coba kita ditanya malaikat, abang kita baca Yasin, Al-Baqarah ini. Makanya ada cerita orang ngaji di kubur dulu di kampung-kampung kan? Ada. Boleh itu. Ya, boleh. Ya beruntunglah kiai-kiai yang di pondok, ya kan? Apa untungnya? Untungnya tiap hari dizarahi, dibacai. Nah, cobalah ibu bilang sama suami, pagi ini, kan sekarang musim mati. musim mati. Apa kata malaikat? Ala takhafu wala tahzanu. Kau jangan takut, jangan gentar. Ini hanya perkataan. Bagaimana servis malaikat itu? Nih, orang yang amal soleh istiqomah. Fabshiru bil jannah. Kasihlah mereka kabar gembira dengan surga, bima kuntum tu'adun, dengan apa yang mereka janjikan. Jadi insya Allah kita nih husnul khotimah. Insya Allah apa? Tetap istiqomah walaupun berat amal laksanakan. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita, amin. Ya, insya Allah pintu ladang amal terbuka untuk kita. Demikian saja muhadarah ya, mau'izah hasanah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita iman, Islam, tauhid, ma'rifah tetap ke dalam hati kita, dan modal itulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa mengakhiri kalam kita di dunia ini dengan ucapan la ilaha illallah. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada muallim kita yang telah memberikan atau menjelaskan kepada kita bagaimana kita istiqomah dalam kehidupan kita. Barangkali acara majelis ta'lim kita, atau ada waktu 5 menit lagi, satu orang barangkali boleh bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ibu. Kami persilahkan kepada ibu yang untuk menanyakan, silakan aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Tentang orang yang sudah meninggal dunia, kita katakan moga-moga dalam husnul khotimah, moga-moga dalam husnul khotimah. Kurang tepat rasanya, katanya kurang tepat rasanya. Dia sudah mati, kita kata husnul khotimah. Kedua, lebih tepat kita katakan innalillah saja. Innalillah saja. Ya begitu menurut logika dia. Nabi pernah mengatakan sama kita, kalau kau datang ke orang sakit, minta doa sama orang sakit. Kalau ada orang sakit, pertama Nabi mengatakan kalau sakit peganglah badannya, kau doa. As'alullahaladzim Rabbal arsyil azim ayashfiyaka. Iriantum dia. Itu doanya dari Nabi, dari Nabi. Enggak nolak juga kalau kita datang mengangkat tangan atau moga-moga ratet cepat naik kotet. Alah, kau ini kita mau membeli-belinya, kau ini membeli-beli kita rekam kan. Itu doa. Jangan katakan dia doa. Walaupun dia datang, Muhammad dari kampung di Brastagi sana, sakit aku mah, ya mudah-mudahan cepat sehatlah kau. Mudah-mudahan cepat sehatlah kau namanya. Doa. Cuma lagi dia nggak tahu doa Nabi itu. Maka sebagus-bagus doa yang maksud Nabi. Dan kepada kita disuruh kita meminta sama orang sakit itu supaya doa. Mintalah, doakan aku ya. Datang ke taucik itu, terbalik aja kau pula itu. Terbaliknya kau ini. Seharusnya kau yang doakan aku, bukan aku yang doakan kau. Logika enggak? Enggak logika. Tapi Nabi nyuruh, betul? Tapi Nabi nyuruh. Nah, menanggapi pernyataan statement itu, ya saya cakap ada ustaz dari Libya. Ya seharusnya begitu. Kita mengatakan mudah-mudahan kita mengatakan innalillah saja kalau musibah. Kalau yang lain boleh kan? Enggak boleh kan? Meninggal dia kafir, kita baca innalillah. Enggak boleh. Tapi kalau dia muslim, bacalah innalillah. Tapi sekarang bukan itu Ustaz. Dia sudah mati, kita katakan innalillahi mudah-mudahan dalam husnul khotimah. Enggak tepat. Jadi harus mati. Gitu. Enggak. Kalau saya pribadi enggak sependapat. Saya hanya mengatakan mudah-mudahan husnul khotimah. Kan mudah-mudahan. Mengakhiri perkara namun syaratnya mudah-mudahan dia sosok gimana kan mudah-mudahan bukan dia mati pasti husnul khotimah enggak ada enggak ada Pak. Gembira enggak kita ayah kita meninggal dunia tiba-tiba ada orang mengatakan mudah-mudahan cowok ayah kita tuh husnul khotimah sejuk aja lah. Coba ini kata bukan mudah ayah kau tuh belum tentu husnul khotimah. Cuman ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Tapi keputusan ulama kita sepakat majelis ulama dengan majelis NU mengatakan bahwasanya kalau kita tulis Allah maghfir lahu mengetiknya, ucapkan dulu. Atau sudah diketik baru ucapkan Allah maghfir lahu baru kirim. Atau kirim dulu. Baru baca Allah maghfir lahu enggak, ini enggak Al-Fatihah. Kau pasti aja Al-Fatihah. Enggak dibaca Fatihah. Jangan
kirim dulu boleh, belakangan baca. Kirim dulu boleh, Al-Fatihah baru baca Fatihah, atau baca Fatihah dulu baru kirim. Allahumma ighfir lahu tadi sama juga dengan Fatihah, baru kita berpahala membaca. Tapi kalau Fatihah mana nyampe, nggak nyampe, kenapa? Tulisan itu perkara dari Alhamdulillah sampai orang balik. Al-Fatihahnya Al-Fatihah dengan suruh 3 kali, 1, 2, 3. Ya, jadi kita mah nggak sepakat dengan mengatakan harus sudah sebelum mandi mengatakan khotimah. Enggak Pak. Ya, kita berdoa orang meninggal. Ya gitu. Ini datang orang kafir meninggal, Kalau kita mengatakan mudah-mudahan dia mati beriman, salah. Ada sahabat kita, ya, tetangga kita, ya kan, mudah-mudahan dia mati husnul khotimah. Enggak, tapi mudah-mudahan dia mati beriman. Mudah-mudahan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah pada matinya. Itulah pertolongan terakhir. Karena begitu kita mau betul. Ya pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah Rasulullah. Karena itulah perkataan terakhir. Itu pun enggak mau pamannya. Maka hati Nabi hancur ya. Orang Malaysia mengatakan hancur, terkecai-kecai ya. Hancur, terkecai-kecai gitu. Apa itu? Itulah perkataan terakhir. Bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau kita nggak sepakat mengatakan dia karena dengan dalil analogi yang lain juga nggak bisa. Kalau orang kafir kita katakan mudah-mudahan, salahkah mudah-mudahan beliau itu bisa lah mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang yang dengarnya sejuk hatinya kan, sejuk ya. Demikian saja ya. Makasih. Pak, satu lagi Bu. Iya Bu. Kalau misalnya dia ada beribadah nggak istiqomah Pak, waktu dia meninggal dia itu mati sakit, misalnya tenggelam, gimana? Iya, Rasulullah mengatakan orang yang mati tenggelam, mati terbakar, ya adalah mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Mati artis Jakarta itu 2 orang, ya mati itu cara Allah Subhanahu wa taala. Waktu muda dia ini preman habis. Semuanya enggak. Sholat enggak, puasa enggak, apa enggak. Udah tuanya baru mulai taubat ke masjid, baru 5 kali sholat jamaah, sakit waktu, sakit. Datanglah ustaz dari masjid, sabar ya Pak, sabar. Mudah-mudahan, iyalah ustaz, aku nanti kalau kalian doakan aku sehat, aku balik ke masjid itu. Balik ke masjid itu. Ini Pak, ada pembangunan kita Pak, mau dibangun lagi tempat berjamaah. Aku sumbangkanlah 13 juta. Iya kan? Nyumbang dia. Selama ini dunia hitam. Selama ini dunia hitam. Sakit, Allah jadikan dia sakit. Yang sakit itu dia sabar dengan sakitnya. Dia sabar dengan sakitnya. Dan dicoba beramal dengan sabarnya itu apa? Infaklah dia, itu inilah dia. Mati Bu. Baru 5 kali masuk ke masjid, minta doa sama orang masjid supaya bisa dia sehat. Kalau sehat dia mau sholat ke masjid. Kalau ditengok kejahatannya dunia yang kelam selama ini dengan baru 7 hari. Mati apa dia? Dia nutup umurnya dengan husnul khotimah. Nutup umurnya dengan husnul khotimah. Umurnya ditutup dengan husnul khotimah. Kenapa?
cara Allah untuk dia supaya bisa ke surga, oke? Ke surga Allah ciptakan bala, dan bala itu dia tutup dengan kesabaran, betul? Bukankah Allah yang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab? Hanya saja Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa ada hisab. Enggak ada. Orang sakit gula, tahu? Gula itu 150 ada angkanya. Iya kan? Ustadznya 150 ada angkanya. Iya. Bapak tuh 230 ada angkanya. Bapak tuh 500. Dia ini segitu dicek gulanya. No. Tak ada angkanya lagi. Bu, paling tinggi. Maka pahala sabar itu paling tinggi. Maka jadikan Allah pahala sabar. Kalau selama ini nggak mau taat, dah. Gimana caranya agar bisa masuk pahala sabar? Paham ya? Kata Nabi, orang yang belanggar, orang yang mati beranak, ya, bukan jadi kuntilanak, bukan. Mendapat pahala syahid akhir. Apa syahid akhir itu? Enggak ditanya dalam kuburnya. Enggak ditanya umurnya, ibu meninggal pada sebagainya ditanya. Ahli ibadah ditanya. Tapi orang kena bala enggak ditanya. Orang meninggal karena corona enggak ditanya. Karena mati dalam kesabaran dan bala. Taun, sakit taun, ya, sakit mati, sakit perut, semua. Ya itu saja hadisnya. Demikian ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kajian kita ini menarik, padahal masih satu baris tadi dibaca Ustaz ya. Jadi mudah-mudahan panjang umur kita, amin. Bisa tamat kitab itu, kita pun masih hidup. Tapi biasanya kalau nggak jemaahnya meninggal duluan, gurunya juga begitu. Gurunya juga begitu, dia belum tamat kitab itu. Belum selesai karena lama dia pembahasannya, dan ini menarik. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambah ilmu dan menambah amal kita. Itu yang penting, itu intinya. Mudah-mudahan mari kita niatkan ilmu yang kita peroleh hari ini kita akan amalkan. Mari kita, mudah-mudahan kita semua istiqomah. Dan tadi yang kita bilang, mudah-mudahan kita juga husnul khotimah. Barangkali menutup ini kita mintakan kesediaan Ustaz kita untuk memimpin doa. Kita persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal istiqamah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.